Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Apa slogan kita? Salam satu saudara. Baik, abang kakakku sekalian yang saya hormati, di sini mari kita mencoba membaca kemana arah harga akan bergerak. Nah, seperti biasa, kalau kita mau trading, maka analisalah di time frame 1 jam dan eksekusinya di time frame M5. Ini untuk trader jenis apa bang? Trader jenis scalping. Jadi gerak cepat ya. Nah, kalau abang maunya time frame yang lebih tinggi lagi, misalnya analisanya di time frame 1 bulan, berarti abang masuk ke istilah swing trader, bukan trader scalping atau scalper ya. Nah, sementara saya di sini adalah seorang scalper, maka saya butuh gerak cepat. Biar hasilnya kecil tapi konsisten, nanti akan jadi banyak. Oke, sekarang mari kita analisa. Nah, di sini seperti biasa ya, kalau kita mau trading maka analisalah di time frame yang 1 jam, kemudian eksekusinya di 5 menit. Nah, coba perhatikan di sini, ini minus saya biar abang tahu bagaimana solusi ketika abang mengalami floating loss seperti ini. Nah, kenapa bang ini open perdagangan naik? Nah, coba perhatikan, kita baca di sini. Pada saat harga turun seperti ini, kemudian di sini balik arah, maka kita tinggal cari support yang di spion kiri. Nah, setelah ketemu support yang sejajar dengan area yang balik arah ini, berarti area situ adalah harga standarnya yang sekarang atau harga normalnya, atau dalam bahasa trading harga sideways-nya, trend sideways-nya. Nah, karena itulah setelah candlestick ini nge-close, saya open perdagangan naik dan ternyata di sini turun. Nah, berarti kita kan mengalami floating loss seperti ini. Ya. Jadi biar abang tahu bagaimana resiko ketika terjadi floating loss dan bagaimana cara menghandlenya. Ini harusnya candlestick ini kan naik, makanya saya open perdagangan naik. Tetapi di sini malah turun. Itu artinya candlestick ini memberikan informasi perubahan harga untuk turun. Ketika ada informasi perubahan harga turun seperti ini, maka langkah berikutnya yang kita tunggu adalah konfirmasi. Di sini candlestick yang ini konfirmasinya adalah doji. Ingat, kalau doji maka tidak bisa kita jadikan konfirmasi. Ya, karena apa? Doji ini adalah balance daripada transaksi pada periode sebelumnya. Itu di materi kita. Nah, maka ini masih besar kemungkinan harga akan kembali ke harga semula selama informasi perubahan harga ini tidak terkonfirmasi dengan benar. Ya, makanya ini saya tahan dulu, tidak saya close. Bagaimana bang kalau di sini candlestick yang sekarang bergerak ini jadi candle merah lagi, maka barulah ini kita close, kita rugikan. Ya, jadi walaupun kita rugi nantinya, tidak akan rugi-rugi banyak ya. Kalau kita paham membaca kemana arah harga akan bergerak. Abang bisa kena MC di trading itu ketika satu, modalnya abang kecil tapi opennya besar. Ya. Dan kemudian open perdagangan yang aktif ini terkadang orang sampai 5, 6, 7 ya. Sementara saya menyarankan kalau bisa open perdagangan yang aktif ini jangan lebih dari 3. Ini kan baru 2 ya, 1, 1, 2, 1, 2. Nih, kalau bisa. Dan yang kedua, kalau sekiranya di sini ada informasi perubahan harga yang terkonfirmasi dengan benar, maka ini ditutup. Sementara orang yang tidak mampu menganalisa kemana arah harga akan bergerak, ini dibiarkan begitu saja, berharap dia akan kembali terus ke sini. Nah, di sini akan saya tambah open perdagangannya satu lagi, karena masih ada peluang di sini untuk naik ke harga yang normalnya, ke harga standarnya. Sini akan saya open 0,25. Nah, seperti ini.
Coba kita lihat history tadi saya trading nih. Nah, lumayan ya. Mulai dari mana tadi saya trading ya, bentar. Oh, mulai dari ini. Mulai dari 12,90 nih. Bener enggak? Ya, tanggal 7 ya, ini tanggalnya tanggal 7. Tanggal 7 bulan 7 nih. Nah, ini terus profit ya sampai ke bawah ya. Tuh. Nah, sekarang kita tinggal ini saja, open perdagangan kita. Tinggal 3. Kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 open perdagangan yang aktif. Karena terlalu berisiko. Sekarang ini kita tunggu kapan kita akan close seperti yang saya katakan tadi. Kalau informasi perubahan harga ini terkonfirmasi dengan benar, maka barulah ini kita close. Ya, tapi selama ini tidak terkonfirmasi, maka masih ada harapan harga itu akan kembali ke harga semula atau ke harga normal di area support ini, garis misi harga ini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang ayo kita tunggu dan mudah-mudahan ini profit semua. Dan saya yakin ini masih ada harapan untuk profit. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, yang ini sudah profit $31, kita close 36. Oke. Kita cek. Oke, $36. Ya. Kita lanjut. Ingat ya, ini time frame 1 jam. Kalau kita melihat time frame M5 nih. Nah, ini time frame yang M5. Time frame yang M5 kalau kita perhatikan mungkin misi harganya ada di bawah ya. Ada di area sini. Ya. Nah, kalau misi harga di time frame 1 jam ada di atas di sini, maka jangan pernah kita open perdagangan turun. Kita ambil naik-naiknya saja. Itu salah satu cara atau teknik agar kita kalaupun mengalami floating loss nggak akan banyak ya. Mentok-mentoknya anggaplah $300 lah ya, mentok-mentoknya lah katakan, nggak sampai ribuan dolar seperti orang-orang lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini. Di sini saya akan tetap open perdagangan naik, tapi kita tunggu ini turun dulu melewati supportnya, kemudian kita open naik lagi. Nah, kita perhatikan, ingat M5 ini tempat kita eksekusi. Ya. Oke, coba kita garis dulu ini. Garisnya kita bedakan, ini kita kasih warna biru misalnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita nanti akan open perdagangan naik kalau ini turun melewati sini. Ya. Tapi kalau di sini malah naik, mudah-mudahan di candle berikutnya naik lagi. Itu artinya ini adalah informasi perubahan harga naik dan kemudian di candle berikutnya terkonfirmasi naik. Jika benar di candle berikutnya nanti jadi candle hijau, maka masih besar harapan harga akan kembali ke misi harga yang semula. Sini ya, ke harga normal. Itu artinya harga masih bergerak sideways. Nah, dari trend sideways itulah abang nantinya bisa membaca kemana arah harga akan bergerak. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita tunggu apakah ini semuanya nanti profit atau tidak. Ini tadi sudah saya kasih take profit sebenarnya. Ya. Karena harapan saya dia akan naik sampai melewati ini malah nanti. Ya. Makanya ini saya take profit di 3310.74. Nih sama. Berarti sekitaran ntar ya. 10.
Nah, sekitaran sinilah. Ya, sekitaran area ini ya. Karena kalau saya hitung-hitung tadi, kalau saya analisa, dia akan bergerak sampai ke sini ya. Saya rasa mampu dia sampai ke sini. Nah, kita lihat aja, mudah-mudahan ini profit. Ini masih minus, tapi kita sudah lumayan ya dapat hari ini ya. Sudah lumayan banyak ya. Tuh, mulai dari mana tadi? Oke, mulai dari sini. Ini sudah berapa ratus dolar ini dapatnya, sudah lumayan ini. Tuh. Ya. Jadi kalau hanya mencari 30 dolar per hari atau 500.000 per hari di trading ini, kalau abang mampu menganalisa, mampu memahami video-video saya, mungkin abang gak terlalu kesulitan ya mencari 30 dolar ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita kembali lagi ke M5. Nah, oke, ini M5. Nah, di M5 candlestick ini kan harusnya turun, tapi di sini malah naik. Berarti apa? Candlestick ini memberikan informasi perubahan harga untuk naik. Kalau terkonfirmasi, nah, boleh, berarti benar harga akan bergerak ke misi yang semula, ke harga yang semula. Maka nanti kalau di sini naik kemudian didukung signal, kita bisa open naik lagi. Seperti itu ya. Itulah maksud saya kenapa kita suruh analisa di time frame 1 jam dan eksekusinya di M5. Ya, biar abang tahu kapan harga di M5 itu beneran akan naik. Jadi kita nggak senam jantung dulu ya, seperti itu. Nah, coba di sini kita perhatikan, kalau di sini turun gimana bang? Berarti dia masih mau ke misi harganya yang ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia sudah nembus ke misi harganya ini, kita lagi bisa open perdagangan naik. Sebab logikanya kalau harga di M5 itu normalnya di sini atau sideways-nya di sini, maka setelah dia nembus di garis misi harganya, maka berarti di candlestick berikutnya dia naik. Makanya di sini nanti kita boleh open naik. Nah, oke ya. Nah, mungkin saya rasa abang paham ya maksud saya. Jadi menganalisa candlestick itu kalau kita mau trading, pertama abang ke time frame 1 jam dulu. Temukan dulu di mana misi harganya. Misalnya misi harganya di atas sini, kemudian abang turunkan time frame-nya ke M5, analisa di time frame M5 dan lakukan open perdagangan sesuai dengan misi harga yang di time frame 1 jam. Ya, kalau 1 jamnya ada di atas, maka jangan pernah di M5 ini open perdagangan turun. Kita akan ambil naik-naiknya saja. Paham ya yang saya maksudkan, kita ambil naik-naiknya saja ya. Permisalan seperti yang saya katakan tadi, di sini turun, nembus ke misi harganya, kita open di sini naik. Naik udah tembus, kan harusnya turun. Kita nggak boleh open perdagangan turun. Nanti kalau tembus lagi, tembus turun dari ini, maka di sini kita open perdagangan naik lagi. Terus seperti itu. Nah, kalau ada perubahan harga turun gimana bang? Jangan ikuti. Jangan open perdagangan turun, beresiko. Sebab time frame 1 jamnya misinya ada di atas. Oke ya, saya rasa paham ya. Biar nggak terlalu panjang lebar videonya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.